Tanggamus berkomitmen untuk memastikan proses demokrasi berlangsung dengan adil dan lancar. Namun tantangan yang kami hadapi tidak sedikit. Kabupaten Tanggamus memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari wilayah pesisir laut dan pegunungan. Keberagaman geografis ini mengharuskan kami untuk menghadapi berbagai tantangan logistik, terutama dalam pendistribusian ke wilayah-wilayah yang sangat terpencil. Bagi wilayah pesisir seperti di Kecamatan Pematang Sawah, logistik dikirim menggunakan jalur laut, menggunakan kapal laut. Namun tidak hanya kapal yang menjadi alat transportasi utama kami. Dari pelabuhan, logistik harus diteruskan menggunakan sampan kecil karena kondisi perairan yang dipenuhi oleh terumbu karang. Sayangnya, pada saat pendistribusian di Peton Teluk Berak terjadi insiden teknis saat sampan akan kembali ke kapal. Ditambah tiupan angin yang sangat kencang, sampan tersebut terbalik dan tenggelam. Akibatnya beberapa dokumen dan handphone yang digunakan sahabat-sahabat pengawas dalam pengawasan tersebut terendam air dan rusak. Untuk wilayah pegunungan seperti di daerah-daerah register, akses jalan yang sulit menjadi kendala terbesar. Kami harus memanfaatkan kendaraan khusus seperti motor trail untuk melewati medan yang terjal dan berbukit. Namun ketika cuaca hujan, medan menjadi sangat licin dan sangat berbahaya. Di beberapa lokasi juga harus menggunakan kendaraan tosa. Kendaraan kami bahkan harus didorong secara bergotong royong oleh tim. Jalan yang terjal dan berlumpur membuat pendistribusian logistik semakin sulit. Namun, di tengah semua kesulitan ini, kami Bawaslu Kabupaten Tanggamus tetap berusaha memastikan distribusi logistik dan pengawasan pilkada tetap berjalan dengan baik. Kami mengandalkan kerja-kerja antar tim dan masyarakat setempat untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan adil, meskipun harus menghadapi medan yang tidak mudah. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Utara berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Kami sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Lampung Utara melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa tahapan yang mungkin mengalami kendala yang kami lewati bersama, khususnya itu adalah pada saat pendistribusian logistik yang ada di gudang KPU Kabupaten Lampung Utara. Pada saat itu cuaca memang sangat ekstrim, sehingga pada saat logistik sampai di gudang KPU itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam karena hujan yang terus-menerus sehingga logistik tidak bisa turun. Semua pengawas merasa kelelahan, bahkan sampai ada kejadian di mana kasek kami itu tertidur di gudang logistik karena sambil menunggu hujan yang akan reda sehingga logistik bisa masuk ke gudang. Kemudian di tahapan akhir pendistribusian logistik, kami juga mengalami kendala yang cukup signifikan dirasakan oleh teman-teman di kecamatan, di beberapa kecamatan khususnya. Karena cuaca yang ekstrim, teman-teman di beberapa kecamatan harus ekstra dalam melakukan pengawasan. Seperti yang ada di Kecamatan Sungkai Selatan, beberapa desa itu harus melakukan pengawasan di TPS dalam keadaan yang banjir. Di H-1 kegiatan itu di Kecamatan Tanjung Raja, kami dikagetkan ya dengan peristiwa robohnya salah satu TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Raja. Namun tentunya dengan segala hal yang ada, teman-teman pengawas tetap melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga seluruh proses pemungutan suara bisa berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Pada saat pemilihan gubernur tanggal 27 November 2024 di Lampung Tengah, itu ada peristiwa menarik, yaitu hilangnya surat suara pemilihan gubernur di dalam kotak tersegel. Jadi kotak suara tersegel ini dikirimkan KPU ke PPK, PPK kirim ke KPPS. Di KPPS surat suara untuk pemilihan gubernur itu setelah dibuka kotak suara tersegel hilang. Itu menjadi heboh, kemudian anggota Bawaslu langsung turun ke lapangan. Di lapangan itu sudah ada
Komisioner KPU, sudah ada Dandim, sudah ada Kapolres dan semua pihak yang ada di wilayah tersebut. Karena ini menjadi heboh, maka hak warga masyarakat itu harus diutamakan. Soal hilang itu nanti dulu, tapi hak masyarakat untuk bisa mencoblos itu harus diutamakan. Sehingga Bawaslu inisiatif agar KPU segera mengambil tindakan. Dan ternyata KPU mengambil tindakan untuk mengumpulkan surat suara dari kecamatan terdekat, dari TPS terdekat. Setelah dikumpulkan, ada 1.500 sekian surat suara untuk pilihan gubernur yang itu terkumpul. Dengan demikian, pemilihan gubernur di Kecamatan Tuha, Kampung Tanjung Harapan dengan jumlahnya 4 TPS itu, yang kotak suara miskin itu dapat TPS. Itu pemilihan berjalan lancar, warga masyarakat bisa mencoblos, kemudian surat suara yang hilang tadi bisa tergantikan, sehingga pemilihan di kampung tersebut berjalan kondusif, tidak ada sama sekali halangi membuat pemilihan itu tidak berjalan. Peristiwa ini tentunya menjadi evaluasi penyelenggaraan pemilihan gubernur. Apa yang harus dievaluasi yaitu bagaimana surat suara dan kelengkapan pemilihan di kotak suara itu harus betul-betul dipastikan agar ada semua, isinya itu lengkap. Jangan kotak suara tersegel tapi isinya itu kosong. Ini menjadi pengalaman menarik bagi kami bahwa Tengah dan mudah-mudahan menjadi evaluasi serta proyeksi penyelenggaraan pemilihan gubernur ke depan di Lampung Tengah khususnya dan Lampung. Terima kasih. Tahapan pilkada tahun 2004, pilkada serentak ini juga ternyata semua kita lewati, tapi kan terkadang ada sisi, seringkali kita menemukan sisi hal-hal yang menarik. Contohnya misalnya pada saat patroli pengawasan itu kan di masa tenang itu kami melakukan pengawasan berupa patroli pengawasan dengan jajaran ad hoc, Panwascam, Panwasuluhan Desa di bawah. Dan pada saat itu saya bersama jajaran itu memang menjadwalkan di Kecamatan Adiluih. Nah, itu situasinya tengah malam dan itu sangat sangat antusias. Saya tuh di situ melihat ada sekelompok atau ada komunitas tuh. Sekelompok pedagang kaki lima atau pedagang yang misal kayak pedagang sosis, bakar, pentol dan lain-lain itu pada saat itu dia berbaris ya, di pinggir jalan di sekitaran Pasar Adiluih. Nah, saya melihat mereka itu kan dengan penuh harapan mengais rezeki. Terus saya datang ke sana untuk berdiskusi, menyapa dan lain-lain. Nah, di situ ada percakapan yang unik bahwa mereka tahu ada Bawaslu, ya kan? Dari Bawaslu mereka itu ada hal yang unik bahwa mereka menanya, misal terkait dengan apa politik, terkait dengan pilkada dan lain-lain. Tentu terjadilah banyak obrolan di situ, termasuk juga kita ngedorong bahwa harus sama-sama menciptakan politik atau pilkada yang berintegritas dengan tolak politik uang tuh pada pilkada serentak. Pada prinsipnya pedagang itu dia merenung ya kan, apa politik uang sih dan lain-lain. Nah, di situ kita terjadi diskusi bahwa ada hal yang lucu bahwa kata mereka ya kan, kami siap menolak politik uang nih tahun 2024 di 27 November tahun 2024 ini dengan syarat Mas Ketua katanya. Apa itu? Beli dong semua jajanan kami. Ya kan, dari situlah saya ketawa dan pada saat itu saya nyatakan, ayo, yang penting kita beli semua, udah itu kita makan bersama-sama di situ. Udah itu setelah ini mereka mendeklarasikan bahwa mereka sepakat untuk menolak politik uang pada pilkada serentak 2004 di Kabupaten Kucing. Dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Waikanan juga memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam proses demokrasi serta menciptakan pengawasan pemilu yang beragam dan adil. Adalah seorang PKD yang walaupun dalam keterbatasan fisik tetapi beliau mempunyai semangat kerja yang tinggi
dalam melaksanakan pengawasan. Medan yang begitu berat dilalui di wilayah kerjanya tidak menyurutkan semangat dalam bekerja. Begitulah Lamli, pengawas kelurahan atau desa Tanjung Tiga, Kecamatan Gerbang Tangkas, dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi, ia turut ambil bagian dalam pengawasan pemilu. Lamli memiliki kemampuan dan semangat yang tinggi walaupun dengan keterbatasan fisik. Banyak individu dengan disabilitas menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti interaksi yang tulus, dukungan keluarga, atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Bagi Lamli, menjadi PKD merupakan hal yang membahagiakan karena menurutnya pengabdian ini banyak memberikan manfaat, pengetahuan, tanggung jawab, dan kekeluargaan yang tulus. Bawaslu merangkul rekan-rekan disabilitas untuk menjadi bagian dari keluarga pengawasan. Di mata Bawaslu, semua individu sama. Menjadi pengawas pemilu bukan soal fisik, namun soal keberanian dan kegigihan. Bersama rakyat, awas pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Mesuji merupakan kabupaten terujung di Provinsi Lampung yang berbatas langsung dengan Sumatera Selatan, di mana sebagian besar wilayahnya adalah aliran sungai. Kisah ini adalah tentang bagaimana demokrasi dijaga. Ini adalah perjalanan bagaimana pengiriman logistik dikirimkan kepada para pemilih, dikawal langsung di atas kapal klotok tradisional. Dalam perjalanannya kapal klotok ini melintasi Sungai Mesuji, di mana Sungai Mesuji ini merupakan sungai terbesar atau terpanjang kedua di Provinsi Lampung dengan panjang aliran sungai yakni 220 km. Namun, sungai ini bukan tanpa tantangan. Ada titik-titik di mana arus sungai menjadi deras dan batang-batang kayu yang hanyut mengancam jalur kapal itu sendiri. Di sini kita harus berhati-hati bagaimana pengemudi ataupun sopir klotok itu sendiri memastikan bahwa itu berpengalaman. Adapun tantangan yang terjadi ketika kami mengawal logistik ini, di mana hujan mulai turun dan juga di sana merupakan daerah yang masih banyak buaya-buaya liar, di mana daerah Mesuji ini masih ada muara-muara yang itu masih dihuni oleh buaya liar. Selain itu, tim yang ada juga harus menghadapi tantangan lainnya, rawa-rawa yang sulit dilewati, jalur sungai yang sempit, hingga binatang liar yang kadang muncul di sekitar sungai. Setiap tantangan ini dijaga untuk mereka dalam menjaga demokrasi. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang tadi, tentunya dalam menembus desa terpencil ini, warga desa di sana sudah menanti sehingganya dalam proses pengangkutan itu juga masih jauh ke daerah tempat di mana tujuan yakni di balai desa. Setelah surat suara semua itu diterima dengan baik, suasana lega dan juga haru dalam proses pengantaran. Di Kabupaten Tulambang Barat, cerita unik saat pemilihan serentak tahun 2024 itu terjadi saat pemungutan suara. Jadi ada salah satu kecamatan di Kabupaten Tulambang Barat itu merupakan kecamatan terjauh dan akses jalannya itu masih sangat rimba lah. Jadi masih sangat sulit dijangkau dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi rekan-rekan jajaran pengawas untuk terjun mengawasi di daerah tersebut. Nah, saat pemungutan suara itu ada salah satu TPS di sana, tepatnya di Tiuh Toto Makmur. Kalau di Tulambang Barat, sebutan lain dari desa adalah Tiuh. Itu tepatnya di TPS 01, itu ada keunikan tersendiri. Jadi TPS di sana itu dihiasi dengan begitu indahnya, dihiasi dengan balon-balon dan lain sebagainya. Jadi seperti perayaan ulang tahun ataupun seperti orang lagi hajatan. Nah, sehingga itu menjadi sesuatu yang menarik karena berbeda dengan TPS-TPS lainnya. Itu mungkin jadi TPS satu-satunya di Tulambang Barat yang dirias sedemikian rupa, ya. Jadi pada saat pemungutan sehingga orang itu jadi tertarik untuk hadir mencoblos
dan suasana riang gembiranya betul-betul nampak di TPS tersebut. Lampung Barat ada pemilu dan pilkada. Kalau pemilu pas dengan musim kopi, kalau pilkada ada konflik manusia dan harimau. Sedikit cerita. Waktu pemilu kita disibukkan dengan pengawasan. Sama tentunya dengan pilkada. Ketika pemilu, pas musim kopi, jarang orang di rumah. Banyak yang ke kebun, berangkat pagi pulang sore. Tambah cuaca buruk, tantangan. Baik strategi dan sebagainya sudah kita terapkan, tapi alhamdulillah walaupun dengan terseok-seok Lampung Barat, dengan medan jalan juga yang sangat susah, alhamdulillah bisa maksimal. Pilkada musim sudah selesai, cuman ada satu wilayah terjadi konflik antara harimau dan manusia. Banyak makan korban. Tentunya ini jadi perhatian khusus pada waktu itu, sempat bahkan ketika pendistribusian C6 undangan itu dikawal dengan sahabat-sahabat dari TNI Polri. Ini Lampung Barat. Lebih susah lagi ketika pilkada kurang lebih ada 2 hari full hujan di beberapa titik di Lampung Barat. Ada TPS juga yang sempat roboh, kalau nggak salah 3 TPS roboh pada waktu itu malam, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Dan ini tantangan-tantangan yang terjadi di Lampung Barat. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Kemudian ini pengalaman saya pribadi, jadi ini pesan ke depan buat teman-teman penyelenggara, pentingnya memakai ID card atau tanda pengenal bahwa kita ini pengawas. Pada saat Tungsura, saya kurang lebih pukul 1:10 kalau tidak salah, saya melakukan pengawasan di salah satu TPS di Kecamatan Sekincal. Saya tidak sadar ketika saya tidak bawa ID card. Dari luar TPS saya bertanya kepada Ketua KPPS, sudah mulai dihitungkah atau belum, Pak? Dia nengok, saya dibentak. Kamu dari mana? Kamu siapa? Saya terkejut pada waktu itu, pikir hati saya, seorang Bawaslu dibentak dengan Ketua KPPS. Tapi saya sadar bahwa saya salah. Karena saya tidak memakai tanda pengenal bahwa saya ini pengawas, seorang pengawas. Ini penting bagi sahabat-sahabat sekalian ke depan, atribut yang sampai tertinggal atau tidak terpakai. Mungkin itu mewakili dari teman-teman Lampung Barat. Terima kasih. Ke depan selalu semangat, sukses walaupun dengan tantangan yang bagi kami cukup berat. Mudah-mudahan ke depan selalu sukses, maksimal dan berhasil. Terima kasih.